Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agustinus Putra, absen 34, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Dingin. Yang pertama, apa itu Perang Dingin? Perang Dingin adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi dunia pasca Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat dan Blok Barat memperebutkan kekuasaan dengan Uni Soviet di Blok Timur. Kemenangan keduanya di tengah hancurnya seluruh negara di dunia akibat perang kemudian memicu ketegangan antara keduanya untuk menjadi adik kuasa. Sebutan Perang Dingin digunakan karena kedua negara tidak pernah terlibat dalam konflik militer langsung, namun dalam banyak kesempatan mendukung situasi perang dan perebutan kekuasaan utamanya pada negara-negara di dunia ketiga, menyebabkan kekacauan hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Perang Dingin juga diwarnai dengan perlombaan kekuatan militer, teknologi nuklir, dan pengiriman ekspedisi luar angkasa. Jauh lebih dari sekedar ingin membumikan sistem komunis atau liberal ke seluruh dunia, AS dan Uni Soviet masing-masing berupaya untuk membawa sebanyak mungkin negara-negara baru pasca kolonial untuk tunduk di bawah kekuasaan dan pengaruhnya. Yang kedua, latar belakang terjadinya Perang Dingin. Ada tiga yang melatar belakangi terjadinya Perang Dingin. Yang pertama, munculnya Amerika Serikat yang berpaham kapitalis sebagai negara kuat setelah menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Yang kedua, munculnya Uni Soviet yang berpaham komunis yang menyebarkan pahamnya ke Eropa Timur setelah membebaskan wilayah ini dari penduduk Jerman. Yang ketiga, banyak negara baru yang terbentuk hasil dekolonisasi. Uni Soviet dan Amerika Serikat berebut pengaruh dan menyebarkan pahamnya di negara-negara ini. Yang ketiga, kapan Perang Dingin berlangsung? Perang Dingin terjadi antara tahun 1947 sampai dengan 1991. Yang keempat, dampak dari adanya Perang Dingin. Perang Dingin berdampak sangat besar bagi negara-negara dunia ketiga yang terjebak dalam perebutan kekuasaan. Baik yang dimenangkan oleh komunis ataupun liberal sama-sama menyisakan kerusakan baik struktural maupun sosial, membuat dunia terjebak dalam krisis kemanusiaan baru yang sulit untuk ditangani. Vietnam, Korea, negara-negara Afrika termasuk salah satunya negara bawahan Soviet juga mengalami kekacauan ekonomi. Beberapa negara kesulitan melakukan kontrol sehingga terjadi konflik-konflik baru seperti pecahnya Yugoslavia, Afghanistan, dan lainnya. Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin berhubungan dengan puluhan negara, memiliki ratusan ribu tentara di luar negeri, serta pangkalan-pangkalan militer yang ada di berbagai tempat. Bagi Soviet, Perang Dingin menghancurkan ekonomi karena porsi militer yang sangat besar atas PDB menciptakan pengangguran yang sangat tinggi dan berakhir pada lepasnya negara-negara Pakta Warsawa. Yang kelima, penyebab berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat versus Uni Soviet. Ada 5 penyebab berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat versus Uni Soviet. Yang pertama, adanya perjanjian mengenai nuklir. Perjanjian mengenai nuklir atau Non-Proliferation Treaty merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1968. Ada 3 negara besar yang menyetujui perjanjian ini, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perjanjian ini berisi tentang peraturan mengenai nuklir, mulai dari larangan membicarakan nuklir, mengembangkan nuklir, dan menjual nuklir ke negara yang tidak mempunyai nuklir. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan terciptanya perdamaian dunia. Yang kedua, adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis. Tidak hanya perjanjian mengenai nuklir saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Terdapat juga perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis. Perjanjian ini membahas tentang pembatasan senjata rudal. Perjanjian ini terdapat 2 kali penandatanganan. Pertama, dilakukan di kota Helsinki, Finlandia. Kedua, dilakukan di 2 kota, yaitu Jenewa, Swiss,
dan Wina, Austria. Yang ketiga, adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang. Setelah terciptanya perjanjian SALT, terdapat perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang atau dikenal sebagai START. Isi dari perjanjian ini adalah mengurangi jumlah nuklir yang memiliki daya ledak menengah. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi digunakannya senjata ini di masa depan. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi ancaman yang dapat membuat negara lain menjadi takut. Yang keempat, tentara Uni Soviet ditarik mundur. Berakhirnya Perang Dingin tidak hanya karena terciptanya beberapa perjanjian perdamaian saja. Faktor seperti tentara Uni Soviet yang ditarik mundur merupakan salah satu penyebab berakhirnya Perang Dingin. Penyebab Uni Soviet menarik mundur tentaranya karena Uni Soviet mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi persenjataan. Kebijakan ini dibuat karena Uni Soviet mengalami permasalahan pada sumber pendapatan, sehingga Uni Soviet tidak mampu untuk memperkukuh persenjataannya. Yang kelima, runtuhnya Uni Soviet. Setelah Uni Soviet menarik seluruh tentaranya, pada akhirnya Uni Soviet mengalami keruntuhan. Uni Soviet runtuh akibat terjadi permasalahan pada internal negaranya. Akhir pada 1991, negara naungan Uni Soviet bubar dan resmi merdeka masing-masing. Dengan begitu, Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet berakhir. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.